Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Marianingsih dengan NIM 200005028. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dakwah saya yang bertemakan tentang muliakanlah orang tuamu, maka Allah akan memuliakanmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dakwah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menonton video ini dengan sehat, selamat, dan panjang umur. Tidak lupa pula selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alim Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada rekan-rekan semua yang mendengarkan ceramah saya di waktu senggang kalian, di waktu kalian pagi, siang, ataupun malam. Di sini saya akan bertanya sedikit. Apa sih sebenarnya arti orang tua bagi kalian semua? Definisi orang tua bagi kalian semua itu bagaimana? Nah, menurut saya pribadi, orang tua itu adalah harta, nyawa, tenaga, dan segalanya bagi kita, dan bagi saya terutama. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Ada yang menjawab berdoa, ada yang menjawab menyenangkannya, ada yang menjawab mengiriminya doa sepanjang sholatnya. Apa yang akan kita lakukan jika orang tua kita bersedih? Apa yang akan Allah lakukan jika orang tua kita bersedih dikarenakan perbuatan kita, baik perbuatan disengaja maupun tidak disengaja? Coba sahabat semua renungkan. Betapa besarnya pengaruh orang tua, pengorbanan orang tua hingga sampai di titik ini. Sampai di titik tertinggi kalian semua, teman-teman semua, masih ditemani oleh orang tua. Bahkan di detik ini masih ada yang bergantung dengan orang tua. Setelah kalian renungkan itu semua, sanggupkah kalian untuk menzolimi manusia? Menzolimi orang tua? Di sini ada yang merasa bahwasanya saya hidup hanya membawa beban orang tua. Saya hidup hanya sebagai beban orang tua. Ada yang berpikir seperti itu? Setelah kalian berpikir seperti itu, apakah kalian menyadari apa sih yang sudah saya lakukan? Apa sih yang sudah saya berikan untuk orang tua saya? Apakah yang saya berikan itu setimpal dengan apa yang kita dapatkan selama kita hidup? Apakah kalian setelah merenungkan itu, kalian sanggup berpikir bahwa di pundak kalian itu ada harapan orang tua? Kunci membahagiakan orang tua yang pertama adalah jujur. Sedari kecil kita diajari berbicara jujur, bukan berbicara manipulasi, ataupun kita berdusta. Orang tua kita mengajarkan kita berbicara agar kita kelak dapat berinteraksi dengan orang banyak dan berbagi kebaikan untuk sesama manusia dan bermanfaat bagi manusia satu dan manusia yang lain. Itulah tugas dan peran orang tua. Mendidik anak dengan akhlak karimah. Dengan begitu, kita sebagai anak hendaknya menghormati, menyayangi, dan merawat serta menjaga beliau selama mereka masih ada di samping kita. Jangan sampai kita merasa bahwasanya beliau adalah beban bagi kita. Jangan berpikir seperti itu. Jika kamu adalah orang yang muslim dan muslimat, kau akan memuliakan orang tuamu. Tidak terkecuali, tidak ada kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang tua ke anaknya. Mau beribu maaf pun, mau sebanyak apapun harta yang kamu punya dan kamu berikan kepada orang tuamu, itu tidak akan bisa mengganti
apa yang mereka berikan kepadamu dari waktu kamu dilahirkan, bahkan dalam kandungan sampai kamu berada hari ini dan mendengarkan dakwah di malam hari ini, di pagi hari ini, di siang hari ini, dan dimanapun kalian berada pada hari ini. Jika kalian berselisih dengan orang tua, hanya satu jalan keluarnya, yaitu diam. Jangan menjawab apapun, sepatah kata pun yang keluar dari mulut kalian semua yang dilontarkan untuk orang tua, baik ayah maupun ibu ataupun siapapun orang yang lebih tua daripada kalian. Sebagaimana yang ada pada surat Al-Isra ayat 24, yaitu janganlah kamu berkata kepada orang tuamu, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Ingat, kalian diajarkan untuk berbicara namun tidak untuk melawan orang tua. Yang mana Allah telah menjanjikan, Allah akan memuliakanmu jika kamu memuliakan orang tuamu. Di sini tren anak zaman sekarang biasanya jika ingin pergi ke suatu tempat itu tidak jujur. Dia membohongi orang tuanya agar bisa main bersama teman-temannya. Kebohongan itu, jika orang tua kita tahu, orang tua akan bersedih. Mengapa anak saya bisa seperti ini? Mengapa anak saya tidak jujur pada saya? Usahakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, dan apapun yang akan kita dapatkan, libatkanlah orang tua. Dan doa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, yaitu ridallaha fi ridal walidaini wa sukhtullaha fi sukhtil walidaini. Ingat, keridhaan orang tua itu adalah keridhaannya Allah. Dan kemurkaannya orang tua itu adalah kemurkaannya Allah. Di sini jika ada teman-teman, sahabat-sahabat yang orang tuanya telah mendahului kita semua, kita tetap bisa memuliakannya. Dengan mengirimkan doa, Yasin, berziarah ke makam mereka, dan meminta kepada Allah supaya diberikan jalan yang lurus, terang, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batas untuk memuliakan orang tua kita. Tidak ada harta yang dapat menggantikan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Tidak ada waktu yang bisa terbayarkan dengan waktu yang diberikan orang tua kita kepada kita. Hendaknya kita seorang anak haruslah memuliakannya, haruslah merawatnya, dan jangan berpikiran bahwasannya mereka adalah beban bagi saya. Mereka hanya menyusahkan saya. Jangan seperti itu. Sebagai anak, orang tua adalah tanggung jawab kita semua, tanpa terkecuali. Mau apapun yang mereka telah perbuat pada kita tetaplah anaknya. Dan beliau adalah orang tua kita. Janganlah kita jadi manusia yang durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Begitu mulianya seorang ibu. Ibu mendapatkan 3 derajat di atas ayah. Siapa yang harus aku hormati? Ibu terlebih dahulu. Siapa yang harus aku sayangi? Ibu. Siapa yang berhak mendapatkan rezeki yang saya punya, yang kita punya? Ibu. Kemudian baru ayah. Kenapa ibu mendapatkan 3? Karena ibu mengandung, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Keistimewaan seorang ibu. Tidak heran bahwasanya surga adalah ada di telapak kaki ibu. Untuk itu, jika teman-teman merasa bahwasanya teman-teman tidak membahagiakan orang tua, teman-teman membangkang kepada orang tua, teman-teman menzalimi orang tua, teman-teman menggosipin orang tua, ibu saya nggak masak, masaknya cuma 2 kali dalam 1 minggu. Itu adalah aib. Kalau kita tahu ibu kita tidak masak, kita bisa masak. Makan apapun yang dimasak. Kita belum tentu bisa masak masakan yang seperti yang beliau buat dan rasanya sama persis seperti beliau. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh merantau.
Teman-teman semua boleh merantau setahun, 2 tahun, bahkan tidak pulang. Di situ teman-teman akan merasakan betapa pentingnya waktu bersama kedua orang tua. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, semoga orang tua kami mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang sesat dan bukan pula jalan mereka yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Baik, inti dari ceramah saya yaitu ridallaha fi ridal walidaini wa sukhtullaha fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah itu didasarkan atas keridhaan orang tua, dan kemurkaannya Allah itu didasarkan atas kemurkaannya orang tua. Kita sebagai anak harus menyayangi apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, dan harus kita sebagai anak menjaga orang tua kita selagi masih ada di sisi kita. Jangan menjadi anak durhaka dengan membangkang orang tua. Allah akan memuliakanmu jika kamu memuliakan orang tuamu. Pulanglah selagi masih ada waktu. Jangan pulang saat mereka sudah tidak ada lagi di samping kamu. Baik, sekian dari hasil ceramah atau dakwah saya. Jika kata-kata saya menyakiti teman-teman semua yang mendengarkan video dakwah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari saya, dan yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.